Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! 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 Yeah, this is it. Go! Let's go! Let's go! This is it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pada sehat? Sehat ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya, sehat alhamdulillah semuanya. Baik, Bapak selalu mengingatkan kembali bahwasanya kita harus senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ya. Karena berkat nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar kembali pada hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ada KM-nya di sini? Ya, Yoga. Ya, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya, Yoga Pranowo ya. Are you ready? Yes, I am. Attention, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak soleh. Baik, anak-anak, kita pembiasaan dulu untuk membaca surat-surat pendek. Ya, masih pada hafal untuk surat Al-Fil? Hafal Al-Fil? Hafal ya. Oke, kita baca dulu bersama-sama surat Al-Fil. Ya, mulai ta'awuz basmalah. 1, 2, 3. A'udzu Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa menjadi pahala di sisi Allah ya. Amin ya robbal alamin ya. Ya, anak-anak coba sebutkan siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa aja? Coba satu orang. Siapa aja? Reza. Oke, kemana Reza? Tidak ada kabar ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Amin ya robbal alamin ya. Ya, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, coba semuanya boleh berdiri. Bapak akan cek kesiapannya terlebih dahulu. Coba berdiri semuanya. Nah, dicek dulu dari seragamnya. Mungkin ada yang belum rapi atau yang seragamnya tidak dimasukkan atau lengannya dilipat. Silakan dicek dulu. Ya, itu menunjukkan bahwa kalian siap atau tidaknya untuk belajar ya. Ya, alhamdulillah sudah rapi ya semuanya. Dan seperti biasa, jangan dulu duduk. Nah, kita ice breaking dulu. Buka tutup, buka tutup. Baik, anak-anak semua, sebelum nanti kita memasuki
subtema baru yaitu tentang infak dan sedekah. Coba, ada yang masih ingat tidak? Waktu minggu lalu kita belajar tentang apa? Zakat, betul. Ada yang bisa sedikit menjelaskan? Ya, boleh Rafa, silakan. Zakat itu adalah sesuatu kewajiban bagi orang muslim untuk membayarnya, yaitu ada dua rupa zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah yang bisa dibayar oleh siapapun, anak kecil, orang tua dan remaja. Yang kedua zakat mal itu adalah berupa harta yang dibayar oleh orang yang mempunyai perdagangan, peternakan, udah. Iya, bagus ya. Rafa sudah menjelaskan komplit. Berarti Rafa mendengarkan waktu materi kemarin dijelaskan ya tentang zakat. Ya, jadi zakat itu kalau kita jelaskan kembali adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim. Ya, nah zakat itu nanti ada dua. Masih ingat gak apa? Yang pertama, yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Berupa apa dikeluarkannya itu? Beras 2,5 kilogram. Lalu yang selanjutnya ada zakat mal. Nah, zakat mal itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang ya apabila hartanya itu sudah mencapai nisabnya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu subtema infak dan sedekah. Coba sebelum kita mempelajari tentang infak dan sedekah, Bapak akan sedikit mengilustrasikan kalau misalnya nih kalian melihat ada orang yang serba kekurangan, ya, yang serba kekurangan, makan aja susah, uang nggak punya, ya kan, tempat tinggal mungkin masih numpang, bahkan nggak punya. Coba, apa sikap kalian ketika melihat ada orang yang seperti itu? Membantunya, memberi sedekah. Ada lagi? Memberi uang. Ada lagi? Memberi makanan. Memberi pakaian. Jadi ketika kita melihat ada orang yang seperti itu, anak soleh. Nah, maka jawabannya adalah nih, infak dan sedekah. Maka ketika kita membantunya, maka itu juga bisa termasuk sedekah. Ya, apalagi kalau misalnya niatnya ikhlas karena Allah. Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti setelah kalian mempelajari infak dan sedekah, yang diharapkan adalah kalian nanti mampu menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. Yang kedua, dapat membedakan infak dan sedekah. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar. Nah, nanti kalian coba cermati dan pendapatnya tentang gambar itu apa. Nah, coba lihat. Kelihatan? Oke. Coba satu orang, ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Keira, boleh Keira. Keira ketika melihat gambar tersebut, apa yang terlintas atau pendapat Keira? Memberikan beras untuk yang membutuhkan. Memberikan beras untuk yang membutuhkan, ya. Ya, betul ya. Jadi ini sedang memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang yang membutuhkan. Sedekahnya berupa apa? Beras, ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, di sini ada anak kecil. Kira-kira sedang apa anak kecilnya? Nah, berinfak, bersedekah. Ini ada anak kecil yang sedang berinfak atau mengenceleng ke kencelengan masjid. Kalian suka?
Kalau misalnya terkhususnya untuk cowok nih, kalau lagi Jumatan kan suka ada tuh lewat hanceleng masjid, suka diisi atau enggak? Kadang-kadang kalau ada ya tidak apa-apa ya. Yang penting pernah atau bahkan lebih ke sering. Sering itu misalnya dalam seminggu bisa 3 kali, 4 kali, ya. Atau misalnya minimal setiap Jumat, ya, pas Jumatan, ya. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini Bapak punya video, nah tentang sitopan, ya. Nah, coba kalian simak dulu video tersebut, nanti kalian simpulkan. Alhamdulillah udah azan maghrib ngaji, kita lanjut besok ya. Mari ke musola, kita sholat berjamaah. Iya Kang Topan, mari. Ya, tadi kisah tentang sitopan itu berisi tentang apa hikmahnya? Menasehati orang yang tidak mau bersedekah. Apalagi? Bahwasanya bersedekah itu tidak perlu menunggu tua. Ya, bisa dimulai dari sejak kecil, ya. Dengan bersedekah, harta kita bakal berkurang atau tidak? Tidak. Justru, nah ini yang waktu minggu lalu, justru ketika kita bersedekah atau mengeluarkan harta kita karena Allah, zakat, mau infak atau mau bersedekah, menurut matematika Allah itu bukan berkurang, tapi nanti malah menjadi bertambah. Bertambahnya dalam hal apa? Pahala, ya, keimanan juga ya bisa bertambah, ya, seperti itu. Nah, anak soleh, ya. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video dan juga melihat beberapa foto atau gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi, nah, Bapak akan seperti biasa membentuk ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya minggu kemarin ya. Nah, ini Bapak lihat sudah dibentuk kelompoknya, ya. Ada 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompoknya Bapak akan berikan sebuah masalah untuk kalian pecahkan secara kelompok. Ya, nanti Bapak akan berikan sebuah karton dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, yang akan nanti kalian pecahkan secara kelompok. Ya. Nah, seperti biasa nanti setelah itu kalian presentasikan masing-masing kelompoknya. Nah, tadi kalian sudah dibagikan sumber selain buku, ya, kalian punya buku semua kan? Nah, itu Bapak kasih sumber lainnya yang Bapak cari di internet, yaitu tentang hikmah atau kisah teladan mengenai infak dan juga sedekah. Nah, itu kan ada tentang suami istri rajin sedekah di zaman Nabi Musa dan juga tentang kisah ketulusan bersedekah Ali bin Abi Thalib. Nah, masing-masing kotaknya kalian coba pikirkan atau buatlah sebuah pertanyaan tentang infak dan juga sedekah. Nanti setelah kalian membuat pertanyaan, kartonnya yang telah dibuat pertanyaan nanti ditukar dengan kelompok lain. Ditukar dengan kelompok lain, lalu oleh kelompok tersebut diisi. Nabi Musa alaihi salam rajin bersedekah? Karena agar kekayaannya tidak berkurang. Oke, karena agar kekayaannya tidak berkurang, ya. Itu jawabannya.
Apa yang dimaksud bersedekah? Bersedekah memiliki nilai yang mulia dan dapat meredam permusuhan dan kebencian. Sebutkan contoh-contoh infak dan bersedekah. Infak adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan dari badan usaha. Sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu. Nah, tadi kan kalian sudah presentasi, ya. Pertanyaan yang kalian buat sudah keren, sudah bagus, dan jawabannya juga sudah tepat sasaran. Ya, dalam artian kalian berarti sudah mampu untuk menjelaskan, ya, dari pengertian infak dan juga sedekah. Nah, yang selanjutnya Bapak di sini akan sedikit memberikan penguatan dari dari submateri infak dan sedekah itu sendiri, ya. Nah, sekarang kalian boleh lihat ke depan. Nah, di sini ada pengertian infak. Nah, tadi sudah dibacakan sama siapa ya? Kelompok mana? Ya, kelompok Rafa, ya. Infak secara bahasa artinya adalah nafkah. Sedangkan pengertiannya adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha. Badan usaha itu maksudnya perusahaan. Ya. Di luar zakat. Berarti selain zakat. Kalau zakat mah kan ada ketentuannya ya. Nah, kalau infak itu tidak ada ketentuannya dan tidak ada waktu khusus. Jadi boleh kapan saja. Coba. Di sini kita bernyanyi dulu lagu Ayo Bersedekah. Tahu lagu Bintang Kecil? Teman-teman, ayo bersedekah, memberikan dengan sukarela. Oke. Yuk, silakan dibaca dulu. Terus pilih jawabannya A, B, C, atau D. Nanti silakan diputar-putar. Silakan jawab. Yang itu jawabannya. Oke, udah. Kamu belum? Yang ini. Oke, sudah. Ini sudah. Itu belum? A, B, C, atau D? D ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, setelah kita tadi mempelajari tentang infak dan sedekah, dan juga tadi kalian sudah bekerja kelompok untuk membuat pertanyaan dan menjawab sebuah pertanyaan temannya. Ya, tadi juga terakhir kalian sudah melaksanakan quizzes paper mode, ya, sebagai bahan tes kalian, dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan rencana, ya, dan juga kalian hebat, keren-keren, ya, dan juga pintar-pintar. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Jadi sedikit menyimpulkan tentang infak dan sedekah tadi, ya, bahwasanya kalau infak itu dia hanya berupa harta benda atau juga barang, ya, untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Tapi kalau sedekah bisa nggak berupa selain harta benda? Bisa. Contohnya apa tadi? Contohnya senyuman atau membersihkan atau menyingkirkan kerikil dari jalan. Nah, itu juga termasuk contoh sedekah, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya pembelajaran telah selesai dan sampai berjumpa minggu depan. Kita minggu depan akan belajar tentang subtema baru yaitu hadiah. Ya, tentang apa? Hadiah. Ya. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.